Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana hadir langsung di kantor Kecamatan Wates dalam agenda menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT modal kerja kepada ratusan pedagang kaki lima atau PKL di wilayah Kecamatan Wates pada hari Kamis 30 Mei 2024. Mas Dito, sapaan akrab Bupati muda ini terlihat hadir disambut sangat antusias oleh warga. Dan Mas Dito juga menyapa langsung para warga yang hadir. Bantuan langsung tunai atau BLT sendiri merupakan program bantuan sosial yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam situasi darurat atau untuk membantu meringankan beban ekonomi. Program BLT bersyarat maupun tak bersyarat memiliki pengaruh positif terhadap aspek kesejahteraan hidup masyarakat. Sebelum memberikan arahan kepada warganya, Mas Dito menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan penerima bantuan langsung tunai. Kemudian Mas Dito, Bupati Kediri menekankan bantuan yang diterima para PKL untuk dibelanjakan guna menunjang pengembangan usaha, bukan untuk yang lain. Dalam kesempatan ini, Mas Dito mengajak warga Kecamatan Wates yang hadir dalam acara ini untuk menyampaikan keluhan, masukan, dan tentunya harapan untuk ke depan Kabupaten Kediri menjadi lebih baik. Semua keluhan warga, Mas Dito respon cepat, kemudian memberikan solusi yang terbaik untuk warganya. Semoga almarhum perempuan atau laki-laki, semoga almarhumah sakit kanker husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu semua, saya ingat betul terakhir pertemuan ada di sini. Waktu itu ada bakul pentol ada di belakang sana, ya betul ya. Itu padahal sudah hampir 1 tahun yang lalu. Bakul pentolnya ada enggak hari ini? Mana? Hadir lagi itu. Jadi saya minta apa yang hari ini diberikan oleh pemerintah tolong dibelanjakan untuk kebutuhan pekerjaan atau jualannya dengan. Nah, ini saya agak khawatir sama yang bapak-bapak ini. Dapat uang bukannya dikasihkan istrinya untuk beli modal jualan, malah jajan rokok. Ya kalau rokok, kalau yang lain kan repot. Ada yang kayak gitu, Pak? Ya aku sekarang pasti mana mungkin Pak San, nanti dicek Pak. 186 ini setelah hari ini 1-2 minggu lagi akan kita cek satu-satu mana barang yang jenengan beli, mana yang jangan. Kenapa seperti itu? Banyak kita ngasih bantuan, kita ngasih alat, kita ngasih uang, kita ngasih apa, nggak jadi apa-apa. Monggo, siapa yang mau bertanya, menyampaikan keluh kesah, saya persilahkan. Biasanya di awal gini memang ada yang mau angkat tangan. Nanti kalau sudah satu angkat tangan, sudah saya jawab, yang lain angkat tangan. Keinginan saya itu terutama untuk pendidikan, Pak. Iya, untuk pendidikan. Untuk pendidikan, kalau bisa kayak SMA Putra Sampurna yang tahun kemarin Bapak dirikan itu bisa merata untuk Kecamatan Wates. Bagi orang yang tidak mampu dan berprestasi itu mohon. Anak ibu sekarang di mana? Di sana, Pak. Di SMA Putra Sampurna. SMA Dharmawati. Iya, SMA Dharmawati. Masuk tahun kedua. Oh, masuk tahun kedua. Cewek apa cowok, Bu? Cewek yang tahun kemarin lomba matematika dan dapat medali perak, Pak. Oh, dapat medali perak. Iya. Harapan ibu apa? Harapan minta kalau bisa itu bukan hanya SMA, bisa sampai kuliah. Bisa sampai kuliah. Iya. Anak ibu mau kuliah? Iya, pengen, Pak. Soalnya kan pengen ngangkat derajat orang tua. Anak berapa? Anak saya 4, yang pertama meninggal, jadi dia anak perempuan satu-satu. Oke. Yang Kan berarti anak ibu akan kuliah di tahun 2025 ya? Iya, saya sangat berharap, Pak. Iya. Nanti saya harus ketemu anaknya. Anaknya mau kuliah di mana kira-kira? Waktu Mas Dito ini ada karena untuk
tukar pelajar ke Australia. Anak saya sampai dia untuk belajar. Saya suruh Piago, jalur langit, semoga terwujud. Semoga terwujud impiannya pengen ke luar negeri Pak, ke Australia yang dari Mas Dito beasiswa itu. Oke, baik Bu. Saya nanti minta nama anak Ibu, saya akan bantu anak Ibu. Tidak harus di luar Bu sebenarnya kuliah. Tapi bahwa nanti kalau ada rezeki untuk bisa berangkat keluar itu suatu hal yang lain lagi. Tapi paling tidak saya jamin anak Ibu akan kuliah. Itu saya yang akan pastikan. Jadi akan kuliah di 2025 ya Bu. Saya jadi atau tidak jadi bupati, saya akan tetap kuliahkan anak Ibu. Saya akan berjanji itu. Monggo ada yang lain silahkan. Kami atas nama Bapak Ahmad Agus Soeb Desa Pagu, kami mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan juga semoga Bapak Bupati selalu sehat. Amin. Dan yang ketiga, semoga di tahun yang akan datang Pak Bupati selalu terpilih. Bagaimana? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Untung bukan masa kampanye. Kalau masa kampanye ketahuan Bawaslu disemprit itu nanti. Bapak. Monggo ada yang lain. Saya Lukman dari Johor. Johor, Nah, oke. Dari pertemuan yang pertama kemarin kami kan bikin kelompok paguyuban gitu. Paguyuban nopo? Iya, paguyuban PKL Johor. Paguyuban PKL Johor, oke. Iya. Bisa yang dari Johor berdiri? Johor. Ayo Engkang Johor. saking Johor pundi? Ayo berdiri. Nah itu kawan-kawan kami, Oke. ada 11 orang kami. Heeh. Nah itu maksud kami itu, kami bingung setelah jadi paguyuban ini selanjutnya bagaimana gitu. Butuh bimbingan gitu. Adakah dari dinas itu untuk membimbing kami gitu? Ada. Tujuan panjenengan awalnya apa? Saya tanya dulu, kalau jenengan ngomong kita pasti akan Ini tujuannya kan kemarin itu kami ada 12 orang. Ada 12 Ternyata orang. yang satu itu nggak dapat itu. Jadi kami kan 11 yang kemarin. Nah, tapi yang satu nggak dapat. Iya. Nggak dapatnya karena apa kalau boleh tahu? karena apa ketua kemarin? Itu ketuanya. Mana coba? Hah? KTP ya. Oh, yang KTP ini kota. Oh. Wah. Kecuali kalau mau pindah kabupaten tak kasih langsung hari ini. Oh, gitu. KTP-nya kota ya? Betul saya ya? Oh. Iya, kalau kita bantu saya yang salah. Nanti itu wilayahnya wali kota masalahnya. Oh, jadi ini kan nanti kita ada jawaban gitu untuk teman kita ini. Nanti kalian berkecil hati gitu. Ya, kecuali ditawarin sama temennya, Mas, dengan kalau mau pindah kabupaten kita kasih bantuannya nanti. Gitu, ya. Jadi nanti ada bimbingan atau kisi-kisi apa untuk paguyuban itu sebenarnya apa gitu. Kami bingung semua. Ngumpul. Paguyuban itu harus punya tujuan. Tujuan jenengan apa membuat paguyuban? Jangan cuma sekedar untuk kumpul-kumpul. Kalau cuma sekedar untuk kumpul-kumpul semua bisa melakukan itu. Pertama, tujuan paguyuban PKL Johor tadi ya. Ini misalkan untuk meningkatkan daya jual. Nah, kita akan bantu. Nah, tujuan jenengan kira-kira apa? Ya seperti itu sejenisnya. Gitu. Ini berarti kurang lebih bikin paguyuban dulu, tapi belum tahu kurang lebih kira-kira tujuannya gitu. Butuh bimbingan gitu. Butuh bimbingan. Oke, nggak masalah. Nanti tolong Pak San dibimbing. Tapi jenengan harus buat tujuan. Ber-12 itu kumpul. Jennya dewe ini arepnya apa ya? Setelah itu baru kita bimbing. Kita yang bimbing juga bingung Pak. Ayo Pak, kita ke sini Pak. Jenengan mau kemana? Kalau nggak betul ngertos Pak. Lah bingung kita mau bimbingnya. Nah, jadi tolong kira-kira jenengan tujuannya apa? Apakah satu pengen punya sentra PKL di Johor misalkan, itu satu misalkan, kan ada banyak ya contohnya. Nah itu tolong dipikirkan dulu, kan ada 12 orang. Pak ketuanya yang mana kalau saya boleh tahu? Berdiri ayo. Oh, Oke, Mas Ketua. Nah ini udah ada ketuanya, berarti ada sekretarisnya juga. Ada. Mana sekretaris? Sekretaris. Itu ujung itu. Nah ini selengkap ada ketua, ada sekretaris, sudah Bendaharanya struktur. ada. Bendahara ada. Duitnya Kasnya nggak ada. Nah,
Bendahara ada, duitnya nggak ada. Saya doakan semoga setelah ini bendaharanya pegang uang banyak dan amanah. Amin, amin. Nanti Pak San tolong dibantu paguyuban PKL Johor. Ada lagi? Saya kan jualan di pasar Wates. Jualan pasar Wates Ya. yang baru. Setiap malam itu banyak pedagang itu sama komplain. Kan sekarang sepi, tidak seperti sebelum ada karcis itu ya Pak. Pedagang lain itu minta berharap kalau malam itu tidak ditarik karcis, ya kan? Terus karena peminatnya masuk itu kan sedikit beda kalau sebelum ditarik karcis itu kan peminat pembeli itu banyak gitu loh. Saya berharap untuk yang jualan malam nggak ditarik sama yang teman-teman lain itu yang di sana bilang seperti itu. Saya juga mau menyampaikan kesempatan saya kan hari ini bisa ketemu di depan. Oke, ini Bu, kalau yang malam nggak ditarik karcis, yang siang nanti juga minta nggak ditarik karcis. Tapi saya akan bermalam di Wates mungkin antara belasan Juni di atas tanggal 12-13 saya akan bermalam di Kecamatan Wates. Nanti saya akan cek kondisi pasar Wates di malam hari. Saya akan diskusi dengan teman-teman pedagang, dengan masyarakat yang datang, harapannya seperti apa. Mungkin kalau nggak pakai karcis nggak mungkin, tapi kalau di diskon mungkin Mas. Kita berikan relaksasi masih mungkin. Oke, ada lagi? Ini bagus tuh tadi masukan ibunya ini. Ibu punya anak Bu? Berapa anaknya? Mau masuk SMA mana Bu? SMK 2. Yang SD mau masuk SD mana? SD tahun 2. Nggak ada masalah ya, insya Allah bisa. Nggak ada kendala biaya dan sebagainya. Hah? Ya, kalau ada tolong dicatat Pak Santoso. Kita kasih beasiswa buat anaknya. Monggo. Anak ibu jualan nasi goreng. Ya, tapi di tempat makan-makan itu belum laku. Sekarang dapat tempat di sebelah nasi Dodoti itu loh. Tapi di situ lancar, tapi nggak boleh di depan toko itu. Sekarang digusur, kalau dipagari besi sama sampingan itu. Saya minta bantuan dikasih tempat yang Oke, Pak Camat tolong carikan tempat Pak Camat untuk anaknya ibunya jualan nasi goreng. Nasi gorengnya enak. coba aja Pak. Oke, nanti saya coba. Oke, nanti saya coba ya. Udah berapa lama jualan nasi goreng Bu? Udah hampir 4 tahun tapi belum ini dapat langkah, tapi tempatnya itu nggak boleh gitu. Oke. Kemana-mana nggak lancar. Ya, nanti sama Pak Camat tolong Pak Camat tadi ya, dicarikan tempat. Monggo. Terima kasih Pak. Iya, sami-sami. Saya mohon dari Pak Bupati keluh kesah saya atas gimana kalau bantuan nanti kan ini kan barengan sama ujian toh Pak, ujian kan saya kan SMA kelas 2 terus terang nanti misalnya dipakai dulu itu gimana, soal tunggakan saya banyak. Tidak bisa. Anak Bapak saya kasih beasiswa, Bapak tidak usah pakai uang ini untuk sekolah anak Bapak. Tanggungan sekolah anak Bapak akan kami tanggung. Ya, tolong dicatat Pak Santoso, nanti langsung diserahkan kepada Dinas Pendidikan. Kebutuhan untuk naik kelas 2 SMA kami akan tanggung. Bapak akan kami cek 1 bulan lagi bahwa uang yang kami berikan hari ini Bapak gunakan untuk berjualan Bapak. Kalau Bapak pakai ini buat sekolah, nanti Bapak nggak ada uang lagi, penjualan Bapak tidak berkembang, balik lagi polanya. Ya bisa begitu ya. Tolong tetap uangnya dipakai untuk Ya, makasih. hal yang semestinya. Nanti anak Bapak sekolah kita bantu beasiswanya. Monggo, tadi semua. G. Dan itu umpama ya, umpama gini diadakan pasar lempiang gitu loh. Nanti Oke. dalam satu kecamatan itu diadakan di mana gitu lah.
itu kan pasti minta apa ya, tenda satu desa Tawang contohnya, itu tendanya ini gitu. Jadi gimana kalau minta dana ke Mas Bud gitu. Ini yang lain setuju nggak? Ya kan pasaran yang gitu dalam satu kecamatan gitu. Ini yang lain setuju nggak? Oke, nasi gede-gede bu, gak usah. Itu katanya. Enggak, ini sekarang saya tanya, yang setuju angkat tangan, yang nggak setuju angkat tangan, yang tidak setuju angkat tangan. Ayo, kalau Saweti. Oh, yang setuju angkat tangan. Jadi ibunya tadi minta dibuatkan pasar kerajaan. Iya, yang jualannya kira-kira sesuai untuk di pasar kerajaan itu, yang setuju tolong angkat tangan. Kayaknya nggak sih angkat tangan. Yang tidak setuju boleh. Wah, gimana ya Bu ya? Ini masalah banyak yang nggak setuju, cuman nggak apa-apa Bu, nggak usah berkecil hati. Ibu jualan apa? Kalau saya boleh tahu. Mic-nya boleh dipakai Bu. Kue basah. Kue basah. Kue basah itu apa aja? Lemper, risol. ya. Ya kalau gitu ini aja. Nanti Ibu kalau ada acara di kecamatan, biar Pak Camat pakai kue basah dari Ibu aja udah. Ya. Terakhir setelah ini saya masih harus melanjutkan acara. Mohon maaf sekali. Tadi saya sudah bilang di awal. Satu penanya dimulai, maka penanya berikutnya pasti akan lanjut, nggak stop-stop. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan saya ini ya Pak, saya kan ingin ikut bimbingan usaha, bimbingan UMKM. Seperti bikin Pelatihan. seperti bikin minuman kemasan, Betul. atau kayak itu seperti itu ingin di apa ya, difasilitasi untuk pembimbingan apa itu biar kita bisa ikut di situ. Ya. Jadi dalam sebuah UMKM ada yang namanya proses inkubasi. Apa proses inkubasi? Proses inkubasi itu proses dimulai dilihat dari mana. Pertama rasa, bagaimana cara produksinya jenengan, sudah benar atau belum. Terus masuk ke packaging. Begitu setelah dari packaging dilihat packaging sudah baik apa belum, izin-izin sudah ada semua atau belum. Setelah packaging jalan, yang terakhir adalah produksi. Jadi mulai dari pemasaran, produksi, packaging, pemasaran, 3P. Produksi, packaging, pemasaran. Nah, kalau tiga-tiganya ini sudah baik, insya Allah harganya juga akan baik. Ibu jualan apa kalau saya boleh tahu? Saya sih ayam sebenarnya nggak punya Pak ya. Tapi cuma saya punya keinginan dari dulu. Saya ingin usaha minuman kemasan, gitu loh. Dan saya kan untuk bahan-bahannya kan kalau untuk seperti itu kan ada takaran-takarannya. Supaya minuman lebih awet atau packaging harus bagaimana supaya itu nanti tahan, terus itu gimana itu apa ya, saya berharap itu ada bimbingan untuk bikin seperti itu. Oke. Setelah dari sini Ibu nanti ikut Kepala Dinas Kobrusmi, kita akan fasilitasi dari mulai A sampai Z, dari mulai Ibu buat produksinya sampai Ibu pemasarannya sampai Ibu jualannya, nanti 1-2 bulan lagi saya ajak. Oke? Iya. Sudah ibunya. Yang lain mau enggak? Kalau yang lain mau ya monggo. Kalau ada yang mau silakan daftar ke Kombus Minkes, kita akan bantu. Oke, kalau kita cekap mekaten, pilih wonten salah kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Matur sembah nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Disampaikan keseluruhan terdapat 187 pedagang di Kecamatan Wates yang menerima penyaluran BLT dengan besaran antara 1,5 hingga 10 juta rupiah. Besaran bantuan diberikan berdasarkan estimasi kebutuhan tiap pedagang. Ditegaskan Mas Dito, dalam jangka waktu 1 bulan pasca menerima bantuan uang tunai itu, pemerintah akan melakukan monitoring kepada para pedagang PKL. Uang yang diterima apakah benar dimanfaatkan untuk pengembangan usaha. Moh Iksan, Dusun Gemenggeng, RT 14. Dusun Turi, RT 31. Desa Janti, Abdul Majid. Noted. Mariatul Kiptiah, Dusun Turi, RT 31. Dusun Kampisan, RT 27, Desa Janti. Freddy Susanto, Dusun Sumber Lingo, Joho. Freddy Susanto. Lingo, RT 34, Joho. Ahmad Junaidi, Dusun Tirtomulyo, Joho. Dalam kesempatan itu, Luki Dwi Rahayu, salah satu pedagang di Pasar Wates, mengatakan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Dan juga menyampaikan terima kasih untuk Bupati Kediri sudah memberikan beasiswa untuk anaknya. Di mana, Bu? Pasar Wates yang baru. Pasar Wates yang baru. Ibu, hari ini kan mendapat bantuan langsung tunai modal. Gimana, Bu, rasanya, Bu? Gimana? Rasanya gimana? Alhamdulillah, saya bersyukur banget bisa dapat bantuan seperti ini ya, buat tambah modal usaha. Mendapat berapa? Ini mendapat 5 juta. 5 juta. Banyak untuk apa? Ini nanti ya insya Allah kita tambahkan buat barang bahan pokok, terus sama alat-alat untuk usaha nanti. Tadi Ibu sempat ada komunikasi dengan Mas Bu. Apa Bu harapannya untuk ke depan?
Untuk harapan saya ke depannya semoga pasar Wates ya lebih lebih maju lagi. Juga ada ini pertanyaan saya tadi, semoga sama Mas Bu bisa diulas kembali untuk ke depannya ada diskon lah. Tadi kan bilangnya seperti itu ya. Terima kasih untuk Mas Bu. Hari ini saya dapat bantuan dan juga untuk kedepannya anak saya mau mendapatkan beasiswa. Terima kasih banyak. Semoga untuk tahun ke depan Mas Bu bisa menjadi bupati kembali. Ya tentunya bantuan sosial ini diberikan kepada para pelaku UMKM yang memang betul-betul membutuhkan. Kurang lebih ada 187 penerima hari ini. Besarannya ada yang 1,5 juta sampai dengan 10 juta tergantung kebutuhan, dan 1 bulan kemudian akan kita cek bantuan ini betul-betul dibelikan untuk alat atau tidak dan sebagainya. Kita akan monitoring setelah ini. Sepertinya ada sangat penekanan. Tadi ada yang mau dibelikan biaya sekolah, tapi tadi kan itu menjadi hal yang wajar. Memang di tengah kondisi seperti ini pasti ada kebutuhan-kebutuhan di luar itu, di luar kebutuhan untuk mengembangkan UMKM-nya. Tapi tadi saya sampaikan yang bersangkutan supaya tidak berpikir untuk biaya anaknya sekolah, kita berikan beasiswa supaya uang. Dengan bantuan ini, mudah-mudahan apa yang menjadi kendala pedagang dapat teratasi dan bisa mengembangkan usahanya. Tim Liputan, The Hot TV.